Sistem Super Devouring. Bab 11 Peningkatan Cepat. Ada 10 tingkatan seni bela diri, dan setiap tingkatan dapat meningkatkan kekuatan hingga 100 kg. Setiap pukulanku memiliki kekuatan 6 hingga 700 kg. Dikombinasikan dengan peningkatan seni bela diri tingkat 2 Tongbei Kuan, aku seharusnya dapat membunuh monster tingkat 3 dan lebih rendah dengan satu pukulan. Ye Xuan berkata, dan bersiap untuk pergi. Tidak ada sesuatu pun yang berharga pada babi berbulu hijau itu, dan seluruh bangkainya diperkirakan bernilai lebih dari 10 tael perak. Namun, pada saat ini, langkah Ye Xuan tiba-tiba terhenti, dan dia bergumam, sistem pelahap bisa melahap segalanya, jadi bisakah juga melahap mayat monster ini? Dia berjalan mundur, lalu jongkok, membuka mulut dan mengisap. Benar saja, tubuh babi berambut hijau itu mulai menyusut dan kemudian ditelannya. Ia benar-benar dapat melahap, dan juga memperoleh kekuatan spiritual. Haha, jika aku membunuh monster dengan gila-gilaan, bukankah aku juga akan dapat naik level? Ye Xuan sangat gembira. Ini adalah saluran lain baginya untuk naik level. Namun, level babi berambut hijau ini terlalu rendah, dan sistem pemakan tidak memberikan banyak kekuatan spiritual, jadi Ye Xuan tidak dapat menghitungnya. Dia tidak tahu apakah harus menjual mayat itu untuk mendapatkan uang atau melahapnya langsung. Mana yang lebih hemat biaya? Namun, tentu saja lebih nyaman untuk menelannya langsung. Sayangnya, menelan dengan mulut saja masih cukup menakutkan. Kalau ketahuan, mungkin aku akan dibunuh sebagai monster. Lebih baik aku segera mendapatkan 3 poin menelan, supaya aku bisa menukarnya dengan tangan yang bisa menelan, dan kemudian aku bisa menelan dengan tanganku di masa mendatang. Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan melanjutkan perjalanannya. Selama perjalanan, dia memeriksa sistem pemakan setiap kali dia tidak melakukan apapun dan menemukan banyak hal baik. Selain keterampilan dunia ini, ada beberapa hal lain, seperti sihir dan semangat juang. Akan tetapi, keterampilan ini memerlukan garis keturunan tertentu, seperti garis keturunan seorang penyihir. Ye Xuan berpikir lebih baik melupakannya. Ini semua lebih merupakan fiksi ilmiah. Bagaimanapun juga, ini adalah dunia fantasi. Akan terlalu tidak sesuai untuk mengubahnya ke yang ini. Akan lebih baik jika beralih ke seni bela diri. Dia berjalan maju sendirian, membunuh monster apapun yang ditemuinya. Monster tingkat 3 macan tutul bergaris hitam, terima pukulanku. Monster tingkat kedua serigala bertaring tajam, terima pukulanku juga. Monster tingkat ketiga, banteng kuat. Ye Xuan mendidih karena kegembiraan, karena setiap kali dia membunuh monster, kekuatannya akan meningkat, yang persis sama dengan membunuh monster untuk naik level dalam permainan. Akan tetapi, sistem pemangsa itu tidak maha kuasa. Bola emas hanya menjadi dantian. Kekuatan spiritualnya tidak tak terbatas. Setelah habis, ia harus duduk dan berlatih untuk memulihkan kekuatan spiritualnya. Dalam sehari, Ye Xuan mencapai pegunungan ke-6. Ada banyak monster tingkat ketiga dan keempat di sini, jadi dia meningkat relatif cepat. Dengan kecepatan seperti ini, aku seharusnya bisa menembus level kelima tengah seni bela diri dalam waktu 3 hari. Ye Xuan memperkirakan dalam benaknya. Dia sebelumnya memperkirakan akan membutuhkan 500.000 tael perak untuk naik level, tetapi sekarang di pegunungan 18 Lianyun, hanya membutuhkan waktu 4 hari, dan pendapatannya sekitar 100.000 tael perak per hari. Tentu saja, ini hanya pertukaran membunuh monster dengan perak. Jika Anda benar-benar ingin datang ke sini untuk menghasilkan uang, Anda mungkin harus pergi sebelum dapat menghasilkan 12.000 tael perak. Lagi pula, sebagian besar prajurit harus memotong dan menyingkirkan monster setelah membunuh mereka. Setiap orang hanya membawa satu paket kecil, dan jika sudah penuh mereka harus kembali untuk menjualnya, yang memakan waktu beberapa hari. Oleh karena itu, uang masih relatif sulit diperoleh, hanya saja lebih nyaman bagi Ye Xuan. Pada saat ini, Ye Xuan sedang beristirahat di pohon, memeriksa hal-hal baik dalam sistem melahap untuk memuaskan keinginannya. Namun, pada saat ini, sebuah gerakan tiba-tiba menarik perhatiannya. Ada sesuatu. Ye Xuan segera duduk tegak, meletakkan tangan kanannya di atas pedang fana yang inferior, dan mendengarkan dengan saksama. Hutan lebih berbahaya di malam hari. Kebanyakan orang menghabiskan malam di pohon dan jarang keluar ke hutan. Terlebih lagi,
Ye Xuan juga bisa mendengar bahwa gerakan sekecil apapun tampaknya adalah suara yang disebabkan oleh monster. Mendesis. Sebuah suara datang dari tempat yang tidak jauh. Ye Xuan mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat, tetapi karena terlalu gelap di sekitarnya, dia tidak dapat memastikan monster macam apa itu. Suara itu semakin dekat dan monster itu berjalan menuju Ye Xuan. Namun, saat muncul di depan mata Ye Xuan, tubuhnya bergetar. Ya ampun, Husky-ku ternyata ular piton raksasa. Ye Xuan melihat dengan jelas monster macam apa itu. Itu adalah ular piton raksasa yang panjangnya 3 meter, dan radius tubuhnya hampir sepanjang paha Ye Xuan. Ini tampaknya ular piton bersisik putih. Saat ia tumbuh dewasa, ia akan menjadi monster tingkat keempat. Ye Xuan mengenalinya. Monster tingkat keempat, bahkan yang lebih kuat, hanya setara dengan seorang prajurit di puncak seni bela diri tingkat keempat. Namun, Ye Xuan berada di seni bela diri tingkat kelima, dan ilmu bela dirinya bahkan lebih maju, jadi seharusnya tidak menjadi masalah untuk menghadapinya. Ular piton bersisik putih itu tampaknya tidak melihat Ye Xuan dan lewat tepat di bawahnya. Ini adalah monster tingkat 4 pertama yang kutemui. Aku mungkin bisa meningkatkan kemampuanku setelah membunuhnya dan melahapnya. Bunuh. Ye Xuan mencengkeram gagang pedangnya erat-erat, tiba-tiba menghunus pedangnya, lalu melompat maju dan menebas ke arah tubuh ular piton bersisik putih itu. Walaupun dia tidak mempelajari ilmu pedang apapun, tidak menjadi masalah baginya untuk membunuh ular piton bersisik putih karena penekanan levelnya. Dentang. Namun yang tidak diduga Ye Xuan adalah pedangnya mengeluarkan suara renyah saat mengenai sisik ular piton bersisik putih. Tak ada pertahanan yang rusak. Apa? Ye Xuan terkejut. Mungkinkah dia mengenali monster yang salah? Tidak mungkin, pedang dengan seluruh kekuatanku pasti bisa mematahkannya. Ye Xuan tidak dapat mempercayainya. Namun, setelah dia mengamati lebih dekat, dia menemukan bahwa sisik ular piton bersisik putih tersebut berkilau hitam. Dia tidak menyadarinya saat itu karena dia sedang berada di atas pohon. Ular piton bersisik putih itu diserang dan segera berbalik, membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit leher Ye Xuan. Tinju Tongbei, serangan banteng. Ye Xuan meninju dengan tangan kirinya, mengenai dagu ular piton bersisik putih itu secara langsung, dan menjatuhkannya. Pada saat yang sama, dia mengayunkan pedangnya lagi dan memotong di posisi semula. Dentang. Pedang kedua masih gagal menembus pertahanan ular piton bersisik putih itu. Aneh sekali. Ini bukan ular piton bersisik putih biasa. Ye Xuan bingung. Pada saat ini, dia menghunus pedangnya lagi, dan kali ini, dia menusuk. Pedang itu menusuk celah sisik ular piton bersisik putih itu, terdengar suara keras, pertahanannya pun hancur. Asalkan aku bisa menghancurkan pertahananmu, aku bisa membunuhmu. Ye Xuan sangat gembira. Ular piton bersisik putih ini tidak terlalu kuat, sisiknya hanya sangat keras. Untungnya, Ye Xuan memiliki senjata biasa tingkat rendah di tangannya, yang dapat menyerang ular piton bersisik putih. Jika tidak, dia harus meninju ular piton itu. Setelah beberapa putaran, ular piton bersisik putih itu ditikam oleh Ye Xuan dan mengeluarkan banyak darah. Saat berikutnya, ia benar-benar lari karena panik. Jika kamu ingin pergi, itu tidak semudah itu. Ye Xuan bergegas menyusul, tetapi dia tidak berani membuat terlalu banyak keributan. Lagi pula, beberapa monster bergerak berkelompok di malam hari. Kalau dia menabrak salah satu dari mereka, pasti akan merepotkan. Sistem Super Devouring. Bab 12 Petualangan. Ini adalah hutan. Meskipun tubuh ular piton bersisik putih ini besar, kecepatannya tidak lambat, dan ia bergerak di sekitar pepohonan, yang membuat Ye Xuan pusing. Sayang, orang malang itu tampaknya tidak tertarik pada pedang, jadi ilmu pedangnya tidak begitu bagus, kalau tidak, aku pasti sudah membunuhnya dengan pedangku. Ye Xuan sedikit tidak berdaya. Orang yang malang itu tidak tertarik pada pedang itu, tetapi dia menganggap pedang itu sangat keren. Pada saat ini, Ye Xuan juga berpikir dalam hatinya, haruskah dia menukar sedikit poin melahap itu dengan seni bela diri kelas 5. Dia ragu-ragu karena titik telan tidak mudah didapat. Namun, saat ia berpikir bahwa tubuh ular piton bersisik putih itu bernilai sedikitnya 10.000 tael perak, ia pun mengambil keputusan. Dia dengan cepat mencari di menu sistem devouring dan akhirnya memilih seni bela diri, teknik pedang Gale.
Apakah kau ingin menghabiskan beberapa poin devouring untuk ditukar dengan teknik pedang Gale? Sistem meminta. Ya. Setelah Ye Xuan menjawab dalam benaknya, sistem mengurangi poin melahap itu. Kemudian, serangkaian keterampilan muncul dalam pikirannya, yaitu teknik pedang angin. Di dunia luar, Ye Xuan masih mengejar ular piton bersisik putih, tetapi dalam pikirannya, Ye Xuan telah menghabiskan waktu lama. Benar-benar ajaib. Setelah aku menukarkan ilmu bela diri, aku diberi waktu untuk berlatih keterampilan pedang dengan mengikuti cahaya dan bayangan yang memegang pedang, seperti tampilan keterampilan dalam permainan. Haha, ular besar, jangan pergi. Ye Xuan sedikit bersemangat. Dengan ilmu bela diri tingkat 5 awalnya, menggunakan ilmu bela diri tingkat 5, dia pasti bisa membunuh ular piton bersisik putih itu dengan cepat. Seketika itu juga, dia mencengkeram pedang itu erat-erat dan mengayunkannya. Tebasan angin cepat. Aliran kekuatan spiritual yang halus berubah menjadi energi pedang dan menyapu, seketika melewati beberapa meter dan menghantam tubuh ular piton bersisik putih. Dalam sekejap, ular piton bersisik putih itu terbelah menjadi dua bagian. Namun, karena penglihatannya yang redup, akurasi Ye Xuan tidak setinggi sebelumnya, dan bagian yang patah dari ular piton bersisik putih tersebut hanya ekornya saja. Kini ular piton sisik putih itu larinya semakin cepat. Konsumsi seni bela diri tingkat 5 cukup tinggi. Ketika saya berada di puncak, kekuatan spiritual saya akan habis setelah menggunakannya 10 kali. Dan sekarang, saya mungkin hanya dapat menggunakannya 2 atau 3 kali. Ye Xuan memikirkan hal itu dalam benaknya, lalu dia mengejarnya menggunakan keterampilan bela diri keluarga Ye. Tebasan angin cepat, mati. Mata Ye Xuan berubah dingin dan dia tiba-tiba menghunus pedangnya. Kilatan cahaya lewat, dan suara nyaring terdengar. Kali ini, kepala ular piton bersisik putih itu terpotong menjadi 2 dan ia mati seketika. Seni bela diri tingkat 5 memang kuat. Ye Xuan berjalan mendekat dengan terkejut, lalu langsung menelan 3 bagian tubuh ular piton bersisik putih itu. Ketika dia melihat seberapa besar peningkatannya, dia menunjukkan ekspresi puas dan bergumam, tidak buruk, tidak buruk. Ular piton bersisik putih ini setara dengan 20 atau 30 monster tingkat ketiga. Akan lebih baik lagi jika ada beberapa lagi. Setelah melahap bangkai ular piton bersisik putih, Ye Xuan berpikir untuk mencari tempat untuk melanjutkan istirahatnya. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan sebuah gua di depannya. Gua itu, mungkinkah sarang ular piton bersisik putih ini? Pikirannya terkonsentrasi. Ular piton sisik putih itu nampaknya merasa terancam dan ingin kabur kembali ke sarangnya, namun tanpa diduga ia dibunuh oleh Ye Xuan di pintu masuk sarang. Karena ada sarang, mungkin saja di dalamnya ada ular piton sisik putih yang lain, sebab dia mendengar kalau ular piton sisik putih biasanya hidup berkelompok. Jika ada satu lagi, itu akan menjadi keuntungan yang tidak terduga. Aku masih bisa menggunakan Gale Slash 2 kali lagi, dan bahkan jika aku tidak menggunakannya, aku masih bisa membuat ular piton bersisik putih melarikan diri dengan panik. Baiklah, sebaiknya aku memulihkan kekuatan spiritualku terlebih dahulu, untuk berjaga-jaga. Ye Xuan telah mengambil keputusan, tetapi dia tetap tidak dapat menahan diri untuk mengeluarkan sebotol pil untuk memulihkan kekuatan spiritualnya. Dia baru saja membunuh ular piton bersisik putih, tetapi yang ditingkatkannya hanyalah batas atas kekuatan spiritualnya. Dia mengambil ramuan itu dan menggunakan keterampilan keluarga Ye untuk segera memulihkan kekuatan spiritualnya. Setelah sekian lama, dia pun bangkit dan memasuki gua. Gua ini tidak besar, tetapi yang mengejutkan Ye Xuan adalah sepertinya ada sesuatu yang memancarkan cahaya redup jauh di dalam gua. Mungkin ada sesuatu yang bagus. Ye Xuan sedikit berharap. Selain monster dan binatang buas di alam liar, ada juga beberapa harta alam, yang merupakan bahan mentah yang digunakan untuk memurnikan pil. Ye Xuan berjalan ke dalam gua sebentar, lalu dia mendengar suara yang khas, yaitu suara ular piton bersisik putih yang sedang menyemburkan lidahnya. Benar saja, ada ular piton bersisik putih lainnya. Ye Xuan berpikir dalam hati, lalu dia datang ke sudut dan sedikit mencondongkan kepalanya. Benar saja, ada seekor ular piton bersisik putih yang bersembunyi jauh di dalam gua, dan sumber cahayanya adalah sebuah batu di tengahnya yang terjerat oleh ular piton bersisik putih tersebut. Batu yang memancarkan cahaya hitam itu tampaknya adalah sejenis mineral.
Sisik ular piton bersisik putih itu telah menjadi sangat keras. Tampaknya ia telah terpengaruh olehnya. Ye Xuan melihat petunjuk itu sekilas, lalu menghunus pedangnya dan segera bergegas keluar. Namun, pada saat berikutnya, dia menemukan sesuatu yang salah. Ular piton bersisik putih ini tampak jauh lebih besar daripada ular yang baru saja dibunuhnya, dan tubuhnya sepanjang 5 meter. Mendesis. Melihat ada manusia yang menerobos wilayahnya, ular piton bersisik putih itu menjulurkan lidahnya dan berenang langsung ke arah Ye Xuan. Menatap ular piton besar bersisik putih itu dengan mulut menganga dan menerkam ke arahnya, mata Ye Xuan berbinar dan ia membidik kepala ular itu dengan embusan angin. Dentang. Energi pedang menghantam sisik ular piton bersisik putih, menimbulkan suara logam yang nyaring. Serangan Ye Xuan kali ini gagal menembus pertahanannya. Oh tidak, itu monster tingkat kelima. Ye Xuan langsung bereaksi. Terlebih lagi, ular piton sisik putih ini mungkin setara dengan ular piton sisik putih di tingkat kelima tengah atau puncak ilmu bela diri. Saat Ye Xuan masih terkejut, ular piton bersisik putih itu sudah berlari ke sisinya dan menggigitnya. Untungnya, Ye bertindak cepat dan menjauhkan kakinya terlebih dahulu, kalau tidak pahanya akan tertusuk taring ular piton bersisik putih itu. Ye Xuan terkejut dengan kekuatan ular piton bersisik putih ini, tetapi dia tidak kehilangan akal, malah berpikir dengan tenang. Sekarang, hanya ada dua jalan di hadapannya. 1. Berbaliklah dan larilah segera, berlarilah secepat yang kau bisa. Kedua, segera lewati ular piton bersisik putih tersebut, lalu telan batu hitam yang bersinar itu. Kalau semuanya lancar, dia mungkin bisa langsung maju ke tingkat tengah kelima ilmu bela diri, dan kemudian kekuatan spiritualnya mungkin cukup kuat untuk mematahkan ular piton bersisik putih. Namun, hal itu mengandung risiko besar, sebab dia tidak tahu batu apa itu. Jika dia tidak dapat meningkatkannya, maka dia akan berada dalam bahaya. Lupakan saja, batu ini sepertinya bukan benda biasa, ayo kita bertarung. Ye Xuan mengambil keputusan, langsung menginjak ular itu, lalu menendangnya dengan keras. Lalu, dia menerkam ke arah batu hitam. Mendesis. Ular piton bersisik putih pun mengerti maksud Ye Xuan, menoleh dan mengejarnya. Namun ternyata itu adalah langkah yang terlalu lambat. Saat Ye Xuan mendarat, batu hitam itu sudah jatuh ke tangan Ye Xuan, lalu ditelannya. Sistem Super Devouring. Bab 13 Masalah datang. Tuan rumah menelan biji obsidian dan memperoleh 5 poin menelan. Ding, tuan rumahnya berhasil menembus tingkat kelima seni bela diri. Dalam sekejap, aura Ye Xuan menjadi lebih kuat, dan kekuatan-kekuatan spiritual di tubuhnya juga meroket seketika. Mendesis. Ketika ular piton bersisik putih itu melihat barang-barangnya diambil oleh Ye Xuan, ia pun segera membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit kepala Ye Xuan, seakan-akan ingin menelan Ye Xuan secara langsung. Tebasan angin cepat. Ye Xuan mengangkat pedang panjang di tangannya, dan energi pedang yang bahkan lebih tajam dari sebelumnya ditebaskan, langsung memotong tubuh ular piton bersisik putih itu. Mendesis. Terdengar suara teredam, dan kepala ular piton bersisik putih itu terbang, terpisah dari tubuhnya. Obral kilat. Melihat kepala dan tubuh ular yang bergerak di tanah, Ye Xuan menyeka keringat dingin. Tampaknya taruhannya benar. Batu hitam itu memang suatu hal yang baik. 5 titik pelahap, artinya harga batu hitam tersebut sekitar 5 juta tael perak. Hewan itu benar-benar menjijikkan. Meskipun kepalanya telah terpenggal, tubuh dan kepala ularnya masih bisa bergerak. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan digigit. Ye Xuan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Ular adalah makhluk yang aneh. Jika bagian tubuh mereka terpisah dari keseluruhan, ia masih dapat mempertahankan fungsi gerakan aslinya untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, lidah yang dipenggal masih dapat melakukan refleks terkondisi, membuka mulut atau meludahkan lidahnya. Sekarang, Ye Xuan sudah memiliki 5 titik melahap. Dia langsung menghabiskan 3 poin melahap untuk ditukar dengan keterampilan bernama Devouring Hand. Mulai sekarang, dia bisa menelannya hanya dengan menyentuhnya dengan tangannya, yang sangat praktis. Selain itu, melahap ini dapat ditingkatkan untuk melahap suatu area. Tidak hanya itu, poin melahap juga dapat ditukar dengan melahap ruang, yang merupakan sesuatu yang mirip dengan cincin Qiankun, tetapi jauh lebih aman daripada cincin Qiankun. Ye Xuan meletakkan tangannya di atas ular yang masih bergoyang itu, lalu menelannya.
Dia lalu menusuk kepala ular itu dengan pedang dan menelannya juga. Itu memang monster tingkat kelima. Ia telah banyak berkembang. Ye Xuan mengangguk puas. Awalnya, dia hanya membutuhkan sekitar 500.000 tael perak untuk melakukan terobosan, tetapi sekarang dia tiba-tiba mendapat 5 juta tael konsentrat obsidian, yang memungkinkannya untuk menerobos langsung ke tingkat tengah kelima seni bela diri. Terlebih lagi, pada saat ini, dia mungkin tidak jauh dari puncak seni bela diri tingkat kelima. Sistem melahap memang suatu hal yang baik. Namun, sumber daya yang dibutuhkan untuk peningkatan ini terlalu besar. 5 juta tael perak cukup untuk melatih orang biasa ke tingkat ke-6 seni bela diri. Setelah membersihkan kekacauan itu, Ye Xuan melihat sekelilingnya tetapi tidak menemukan apapun. Kemudian dia meninggalkan gua itu dan mencari sebatang pohon di hutan luar untuk beristirahat. Tidak terjadi apa-apa malam itu. Keesokan harinya, Ye Xuan bangun pagi dan melanjutkan berburu. Sekarang dia telah menerobos ke tahap tengah seni bela diri tingkat kelima dan hampir menerobos ke puncak seni bela diri tingkat kelima, jadi dia ingin kembali ke kota Lianyun setelah menerobos. Dengan Devouring Hand, Ye Xuan menjadi lebih kuat saat membunuh monster. Namun, segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Saudaraku, ketika aku keluar untuk buang air kecil tadi, aku melihat seorang anak sedang membunuh seekor banteng lapis baja. Namun, sesaat kemudian, banteng lapis baja itu menghilang. Di sebuah hutan di 18 pegunungan Lianyun, seorang pria kurus berlari mendekati seorang pria dengan bekas luka dan berkata, "Sudah pergi. Apakah kamu mengalami hal-hal aneh?" Lelaki yang penuh bekas luka itu tertegun dan bertanya dengan heran. "Tidak, banteng berlapis besi adalah monster tingkat ketiga, jauh lebih besar dari kita berdua." "Aku tidak salah," kata lelaki kurus itu serius. "Tiba-tiba menghilang. Jika Anda tidak melihat apa-apa, maka hanya ada satu kemungkinan." Mata lelaki yang terluka itu tiba-tiba berbinar dan dia berkata, "Cincin Qian Kun." Pria kurus itu mengangguk cepat, "Benar sekali, hanya cincin Qian Kun yang bisa melakukan itu." "Kakak, kali ini kita telah menemukan harta karun. Seseorang benar-benar memiliki cincin Qian Kun. Cincin Qian Kun adalah benda yang sangat berharga. Kebanyakan orang di dunia pernah mendengarnya tetapi belum pernah melihatnya." Sebelumnya, Yu Jin, penjaga sekte Tianyuan, memiliki satu di tangannya, tetapi identitas dan asal-usul orang ini sangat misterius, jadi masuk akal baginya untuk memiliki cincin Qian Kun. Terlebih lagi, bahkan pemimpin sekte mungkin tidak memiliki cincin Qian Kun, tetapi agak tidak mungkin cincin itu muncul pada seorang anak yang datang ke 18 Gunung Lianyun untuk berlatih. "Apakah kamu yakin orang itu kehilangan seekor banteng berlapis baja?" Lelaki yang penuh bekas luka itu tak dapat menahan diri untuk bertanya lagi. "Dengan nyawaku, aku berani jamin aku tidak salah. Lagi pula, kakak, kita sudah sering melakukan hal seperti itu. Lagi pula, tidak ada seorang pun di sini, jadi kenapa tidak?" Pria kurus itu mengangkat alisnya. "Baiklah, ayo kita bunuh dia." Pria yang terluka itu juga tergerak. Cincin Qian Kun tak ternilai harganya. Jika mereka benar-benar bisa mendapatkannya, mereka pasti akan menjadi kuat. Adapun anak laki-laki yang dibicarakan pria kurus itu, dia sebenarnya adalah Ye Xuan. Dia secara tidak sengaja terlihat oleh lelaki kurus itu ketika dia sedang melahap bangkai seekor monster tadi. Seketika itu juga mereka berdua mengambil senjata dan mengejarnya. Namun, saat ini, Ye Xuan masih mencari monster berikutnya untuk diburu, sama sekali tidak menyadari bahwa bahaya sedang mendekatinya. Langkah kaki. Ye Xuan yang sedang mencari mangsa tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat. Dia melihat dua sosok mengikutinya keluar dari hutan. Kedua orang ini adalah laki-laki kurus dan laki-laki dengan bekas luka. "Adik kecil, tinggallah saja." Melihat Ye Xuan, pria kurus itu berteriak dan kemudian berlari mendekat. Ye Xuan mengerutkan kening. Dia memandang mereka berdua dan mendapati mereka berdua berusia sekitar 40 tahun. Mengenai kekuatan mereka, tidak mungkin untuk dikatakan. "Berhenti." Ye Xuan tiba-tiba mengulurkan tangannya, memberi isyarat kepada pria kurus itu untuk berhenti. Meski ia belum lama berada di dunia ini, setelah menyatu dengan ingatan si malang itu, ia bukan lagi seorang pemula yang baru saja memulai debutnya. Di hutan belantara yang tandus ini,
beberapa hal yang tidak harmonis sering terjadi, seperti pembunuhan dan perampokan. Apa yang kamu inginkan? Ye Xuan bertanya dengan keras sambil menatap pria kurus yang berhenti 20 meter di depannya. Pria kurus itu tampak tidak berbahaya dan berkata, "Adik kecil, begini. Peta kita hilang secara tidak sengaja, jadi aku ingin bertanya kepadamu, apakah kamu punya peta tambahan dari 18 pegunungan Lianyun?" Peta. Mendengar pertanyaan ini, alis Ye Xuan mengendur, lalu dia mengeluarkan gulungan perkamen dari tangannya dan melemparkannya ke kakinya, sambil berkata, "Dua saudara, saat kalian keluar, sudah menjadi tugas kita untuk saling membantu. Aku akan meninggalkan peta di sini, dan kalian bisa datang dan mengambilnya setelah aku pergi." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Kalau kedua orang itu benar-benar datang kepadanya untuk meminta bantuan karena kehilangan peta, maka dia akan dengan senang hati membantu karena dia membawa peta cadangan. Namun jika kedua orang itu mempunyai niat yang buruk terhadapnya, lebih baik ia menjauhi mereka. Sistem Super Devouring. Bab 14 Bunuh. Sial, anak ini sangat waspada. Bungkusan di belakangnya jelas berisi pakaian. Dia pasti menggunakannya untuk bersembunyi dari orang lain. Pria kurus itu berkata dengan hati-hati. Benar, tapi pedangnya mungkin sangat berharga. Itu seharusnya senjata kelas rendah. Mata lelaki yang penuh bekas luka itu cukup tajam dan dia bisa melihat dengan jelas dalam sekejap. Lalu kita. Mata lelaki kurus itu berkedip. Senjata biasa tingkat rendah bernilai 100.000 tael perak, tetapi setiap kali memasuki 18 gunung Lianyun hanya akan menghabiskan biaya 10.000 tael perak. Membunuh satu orang akan menghasilkan 10.000 tael perak, yang merupakan keuntungan besar bahkan tanpa cincin Qiankun. Dekati dengan diam-diam, dan saat dia menemukanmu, segera bunuh dia. Jangan beri dia kesempatan. Pria yang penuh bekas luka itu mengencangkan pedang di tangannya. Oke. Lelaki kurus itu mengangguk, lalu menurunkan langkahnya. Mereka memperkirakan Ye Xuan baru berusia sekitar 15 tahun. Sekalipun dia berasal dari keluarga tertentu, pada umumnya dia hanya berada di tingkat ketiga ilmu bela diri, atau paling tinggi tingkat keempat. Adapun mereka berdua, yang satu berada di tahap tengah seni bela diri tingkat keempat, dan yang lainnya berada di puncak seni bela diri tingkat keempat. Mudah bagi mereka untuk membunuh Ye Xuan, tetapi karena kehati-hatian, mereka bertarung dalam setiap pertempuran dengan seluruh kekuatan mereka. Ye Xuan berbalik dan pergi, berlari sebentar, lalu merasa ada yang tidak beres dan segera berbalik. Laki-laki kurus dan laki-laki dengan bekas luka itu tiba-tiba melaju kencang dan menyerbu ke arahnya. Teman baik, kau benar-benar ingin membunuh orang demi harta karun. Sialan, jangan pikir aku mudah diganggu. Karena kau ingin mati, aku tidak keberatan menggunakanmu sebagai permulaan. Ye Xuan sangat marah. Meskipun dia belum pernah membunuh siapapun dengan tangannya sendiri, orang yang malang itu telah membunuh banyak bandit sebelumnya, dan ini adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Jika kamu tidak membunuh orang, kamu akan dibunuh oleh orang lain. Segera, Ye Xuan menghunus pedangnya dan bersiap untuk bertarung. Dia bisa melihat bahwa mereka berdua mungkin berada pada sekitar tingkat keempat seni bela diri, jadi dia seharusnya bisa mengatasi mereka. Pada tingkat ke-10 seni bela diri, setiap terobosan besar membawa kemajuan besar. Namun, setiap level memiliki 3 wilayah kecil, dan celahnya tidak terlalu kentara, sehingga seringkali ada beberapa orang jenius yang menantang level yang lebih tinggi dan mengalahkan yang kuat dengan yang lemah. Sekarang, meskipun Ye Xuan kurang beruntung dalam hal jumlah, kekuatannya jauh lebih tinggi daripada mereka berdua. Sebelum keduanya mendekat, dia langsung melancarkan serangan. Beberapa energi pedang biasa ditebaskan ke arah dua pria itu. Kekuatan energi pedang itu tidak kuat, sehingga dibubarkan oleh senjata kedua lelaki itu. Namun, wajah kedua lelaki itu langsung pucat pasi. Mereka meremehkan Ye Xuan. Ayo kita habisi dia dengan segenap kekuatan kita. Pria yang terluka itu mendengus dingin. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Ye Xuan luar biasa. Melihat beberapa tebasan pedang itu saja, sepertinya tak satu pun dari mereka mampu melancarkan serangan sebesar itu. Orang yang tidak beruntung itu juga seorang jenius, dan dia memiliki beberapa wawasan dalam hal bertarung. Meskipun wilayahku lebih tinggi dari lawannya, aku tidak memiliki keuntungan dalam hal jumlah, jadi cara terbaik adalah dengan mengurangi jumlah lawannya secara instan.
Ye Xuan bergumam dalam hatinya saat dia melihat dua orang itu mendekat dengan cepat. Saat itu juga ia mengarahkan pandangannya kepada laki-laki kurus itu, karena di antara keduanya, dialah yang paling lemah. Coba gerakan ini. Ketika lelaki kurus itu hanya berjarak 10 meter dari Ye Xuan langsung menyerbu keluar, mengangkat tangan kanannya, dan kekuatan spiritual dahsyat langsung menerobos udara dan menebas ke arah lelaki kurus itu. Tebasan angin. Apa? Hati-hati. Pria yang penuh bekas luka itu berteriak dengan mata terbelalak. Dia dapat melihat bahwa langkah ini bukan masalah sepele. Memanggil. Ada kilatan cahaya dingin, dan Gale Slash menyapu tubuh lelaki kurus itu. Kaki lelaki kurus itu berhenti mendadak, lalu dia merasakan hawa dingin. Desir. Tubuh lelaki kurus itu terpotong menjadi dua oleh Gale Slash, lalu dia terjatuh ke tanah. Meski ia tidak langsung meninggal, namun diperkirakan kematiannya tidak lama lagi. Kakak kedua. Mata pria yang terluka itu berubah merah, lalu dia berbalik dan menyerang Ye Xuan. Dia mengayunkan pisau besar di tangannya beberapa kali, dan serangkaian tebasan keluar, siap untuk mencabik-cabik Ye Xuan. Akan tetapi, ini sama saja seperti memukul batu dengan telur. Hanya tipuan, tebasan angin kencang. Ye Xuan terdiam sejenak, lalu segera melontarkan dua tebasan angin kencang, menangkis semua serangan pria berbekas luka itu. Tahukah Anda, dia berada di tengah-tengah seni bela diri tingkat 5, dan dia menggunakan seni bela diri tingkat 5. Bahkan jika lelaki berbekas luka itu menebas 10 kali dalam sekejap, dia kemungkinan tidak akan mampu menahan tebasan angin. Tidak bagus. Pria yang terluka itu berkata dalam hatinya, dan dengan cepat memutar tubuhnya, bersiap untuk menghindar melalui celah di antara dua tebasan angin. Akan tetapi, sudut kedua tebasan angin itu sangatlah licik dan bahu kanannya tergores. Untungnya, itu hanya cedera ringan dan tidak akan mempengaruhi pertempuran berikutnya. Namun, ketika lelaki yang penuh bekas luka itu melihat sosok yang tiba-tiba melintas di depannya, wajahnya sudah pucat. Dia hanya peduli untuk menghindari Gale Slash, namun lupa tentang Ye Xuan yang masih bisa bergerak. Pada saat ini, Ye Xuan sudah bergegas di depannya dan tiba-tiba menghunus pedangnya. 3 tusukan berturut-turut dengan angin. Engah, engah, engah. 3 suara teredam terdengar dan kemeja biru pria yang terluka itu telah diwarnai merah. Dia ditikam 3 kali oleh Ye Xuan dalam sekejap, tetapi dia telah mengalami banyak pertempuran hidup dan mati dan berhasil menghindari titik-titik vital. Bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Pria yang penuh bekas luka itu berteriak sambil mengayunkan pedangnya seakan ingin memenggal kepala Ye Xuan dengan satu pukulan. Menghadapi pisau ini, Ye Xuan mendengus dingin, dan kaki kanannya tiba-tiba mengambil langkah mundur yang besar, sementara seluruh tubuhnya tenggelam. Suara mendesing. Ye Xuan dapat mendengar suara siulan angin di atas kepalanya. Pedang pria yang terluka itu melewati kepalanya. Pada saat ini, kekuatan spiritualnya kembali terkumpul di tangan kanannya. 3 hantaman angin beruntun. Engah, engah, engah. Pria yang terluka itu terluka lagi, kali ini pahanya terluka. Untuk memaksimalkan kerusakan, Ye Xuan menusuk bagian yang sama dengan 3 pedang secara bersamaan. Meskipun lukanya tidak dalam, luka itu memotong arteri femoralis pria yang terluka itu. Tidak bagus. Wajah lelaki yang penuh bekas luka itu telah tenggelam ke dasar. Arteri femoralis merupakan tempat yang kritis. Jika tidak ditangani dengan tepat, dapat membahayakan nyawa. Apalagi mereka masih dalam pertempuran. Jika dia tidak menyingkirkan Ye Xuan sesegera mungkin, dia mungkin akan mati karena kehilangan banyak darah. Mati. Pria yang terluka itu tidak peduli lagi, mengangkat pedangnya, dan menebasnya dengan keras ke kepala Ye Xuan. Namun, gerakannya lambat, dan Ye Xuan menghindar dengan mudah. Lakukan lagi, mati. Tangan kanan Ye Xuan bergerak cepat, kali ini ia membidik ke arah tenggorokan lelaki yang terluka itu. Engah, engah, engah. Ketiga pedang itu mengenai sasaran. Setelah 3 kali tebasan pedang, laki-laki berbekas luka itu membuang pedangnya begitu saja, menutupi kerongkongannya yang terus berdarah dengan kedua tangannya, lalu melangkah mundur. Dia mungkin tidak pernah menyangka bahwa dia akan mati di tangan seorang pemuda, dan bersama-sama dengan saudaranya sendiri. Sistem Super Devouring. Bab 15 Seorang Kenalan. Siapa? Kamu.
Pria yang terluka itu mengucapkan 3 kata dengan susah payah. Ini mungkin pertanyaan terakhir yang akan ditanyakannya dalam hidup ini. Kamu Xuan. Ye Xuan mengayunkan pedangnya dengan anggun untuk menghilangkan darah, lalu melihat pria penuh luka itu terjatuh ke tanah dan mulai bergerak-gerak. Tak lama kemudian, trakea pria yang terluka itu tersumbat oleh darah yang mengucur. Dia tidak dapat bernapas lagi dan akhirnya meninggal. Di sisi lain, pria kurus yang dipotong menjadi 2 oleh Ye Xuan juga sudah mati. Melihat 2 mayat di tanah, Ye Xuan menarik napas dalam-dalam. Dia telah membunuh banyak monster dan melihat mayat yang tak terhitung jumlahnya dalam beberapa hari terakhir, tetapi ini adalah pertama kalinya dia membunuh seseorang dengan tangannya sendiri. Apakah ini perasaan setelah membunuh seseorang untuk pertama kalinya? Sepertinya tidak masalah besar. Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan memasukkan kembali pedang itu ke sarungnya. Kemudian, dia membongkar kedua orang itu. Kedua orang ini, yang satu berada di tahap tengah seni bela diri tingkat keempat, dan yang lainnya berada di puncak seni bela diri tingkat keempat. Kekayaan bersih mereka mungkin puluhan ribu tael perak. Benar saja, setelah Ye Xuan berkonsentrasi dan menghitung sebentar, dia masih terkejut. Barang-barang dalam paket kedua orang itu bernilai sekitar 200 ribu tael perak. Telan semuanya. Semakin tinggi kekuatannya, semakin baik. Ye Xuan menelan semua ramuan, bahan monster, dan harta alam sekaligus, dan kekuatannya meningkat lagi. Tidak heran banyak orang membunuh orang lain demi harta karun. Itu memang cara cepat untuk menghasilkan uang. Namun, jika Anda tidak hati-hati dan menyinggung tuan, Anda harus membayar harganya dengan darah. Setelah Ye Xuan mengatakan ini, dia hendak pergi, dan kemudian pada saat ini, sesuatu tiba-tiba terlintas di benaknya. Dia bisa melahap mayat monster, tapi bagaimana dengan mayat manusia? Meskipun agak tidak manusiawi, mari kita coba saja. Ye Xuan berpikir sejenak, lalu berjongkok di samping lelaki yang sudah mati dengan bekas luka, lalu dengan lembut meletakkan tangannya di atas tubuh lelaki itu, dan berkata dalam hati, melahap. Tidak bisa melahap mayat manusia. Sistem meminta. Itu sungguh tidak berhasil. Ye Xuan menghela napas lega setelah mendengar petunjuk itu. Kalau dia bisa melahap mayat, dia benar-benar takut kalau dia akan menjadi pembunuh. Karena cara itu tidak berhasil, dia hanya memilih berbalik dan pergi. Setelah melahap sejumlah besar hal-hal baik, dia selangkah lebih dekat ke puncak tingkat kelima seni bela diri. Ia memperkirakan dengan barang-barang senilai beberapa ratus ribu tael perak, ia akan mampu menerobos lagi. Akan tetapi, saat dia teringat Liuer yang masih menunggunya di rumah di Lianyuncheng, tentu saja agar tidak membuat Liuer khawatir, dia memutuskan untuk kembali sambil berjuang untuk kembali. Sejak memasuki pegunungan 18 Lianyun, Ye Xuan tidak tahu mengapa dia tidak bertemu banyak manusia. Kedua prajurit hari ini adalah orang pertama yang ditemuinya. Namun, ketika dia berjalan menuju pintu masuk pegunungan, dia bertemu dengan kelompok orang kedua. Pada saat ini, setelah mendengar suara langkah kaki berlari di belakangnya, Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk berhenti di tengah padang rumput. Dia berbalik dan melihat sosok putih berlari cepat ke arahnya. Dia masih mengenakan topi, tapi sepertinya dia seorang wanita. Ye Xuan berkata dalam hati, hanya menatapnya dengan tenang. Wanita itu berada sekitar beberapa ratus meter jauhnya darinya, tetapi yang mengejutkan Ye Xuan adalah wanita itu berlari ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatannya luar biasa. Aku khawatir dia telah berlatih seni bela diri tingkat 4 atau lebih tinggi. Ye Xuan terkejut. Dia juga memiliki keterampilan bela diri, dan itu hanya tingkat keempat, tetapi dia berasal dari keluarga Ye, salah satu dari 4 keluarga besar di kota Lianyun. Tahukah kamu, seni bela diri gerakan tubuh tingkat 4 mungkin berharga 1 juta tael perak, yang jelas bukan sesuatu yang mampu dibeli oleh orang biasa. Karena penasaran, Ye Xuan tidak menghindar atau menghindar, tetapi hanya berdiri di sana dengan tenang. Wanita berpakaian putih itu sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah menit, dia sudah berada puluhan meter di depan Ye Xuan. Setelah melihat Ye Xuan, pandangan aneh melintas di mata indahnya. Dia berkata, temanku, bisakah kau menolongku? Hah! Lagi. Ye Xuan tidak berdaya. Dia baru saja membunuh 2 orang yang berencana membunuhnya, dan sekarang datang 1 orang lagi. Kapan ini akan berakhir? Tetapi pada saat berikutnya,
dia benar-benar terkejut, karena perkiraannya salah. Usia wanita berpakaian putih ini mungkin sama dengannya, terlihat dari suaranya. Namun, wanita bertopi bambu itu juga mengenakan kerudung, jadi Ye Xuan tidak bisa melihat wajahnya. Apa yang bisa saya lakukan? Ye Xuan menegangkan seluruh sarafnya, karena gerakan tubuh dan ilmu bela diri wanita ini sangat maju, dan kekuatannya mungkin bahkan lebih kuat daripada pria yang memiliki bekas luka itu. Wanita bertopi bambu itu menunjukkan sedikit kegembiraan, menatap Ye Xuan dengan saksama, dan berkata, ada seorang pria di belakangku yang ingin membunuh orang dan mencuri harta karun. Dia telah mengejarku sejak lama. Bisakah kau membantuku mengusirnya? Membunuh orang dan mencuri harta karun. Mendengar ini, alis Ye Xuan menegang. Dia memang pernah mengalami hal seperti itu. Pada saat itu, matanya kembali fokus, dan benar saja, ada sebuah sosok yang berlari ke arah mereka sejauh 1000 meter. Apa kekuatan orang ini? Ye Xuan bertanya perlahan. Untuk sementara waktu, dia mempercayai wanita bertopi bambu itu. Gadis bertopi bambu itu ragu-ragu sejenak, lalu menjawab, seni bela diri tingkat kelima awal. Apa? Seni bela diri tingkat 5 awal. Ye Xuan juga terkejut, dan bertanya, bagaimana denganmu? Aku berada di tingkat menengah keempat dalam seni bela diri, tetapi aku tidak sebanding dengannya. Dan kulihat kau berasal dari keluarga besar dan kekuatanmu pasti luar biasa. Jika kita bekerja sama, kita seharusnya masih bisa bertarung. Kata gadis bertopi bambu itu dengan wajah pucat, itu akibat lari jarak jauh pakai ilmu bela diri. Ye Xuan sekarang berada di tingkat tengah kelima seni bela diri. Dalam situasi 1 lawan 1, wilayahnya bahkan lebih baik daripada orang di depannya. Akan tetapi, dia masih terlalu muda dan kurang pengalaman bertempur. Jika lawannya seorang master, dia akan dihabisi. Gadis, kita hanya kenalan biasa, dan ini adalah pertemuan pertama kita, dan kamu memintaku untuk membantumu. Lawannya sangat kuat, aku khawatir. Ye Xuan mengerutkan kening. Di hutan belantara ini, ia harus selalu waspada dan tidak boleh menganggap enteng hanya karena orang yang ada di depannya adalah seorang wanita. Bagaimana jika wanita ini berada dalam kelompok yang sama dengan pria yang mengejarnya? Jika gadis itu tiba-tiba menyerangnya saat dia sedang membantu, itu akan menjadi tragedi. Hah! Sebelum Ye Xuan bisa menyelesaikan kata-katanya, gadis bertopi bambu itu tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Dia berlari ke depan sebentar dan berhenti hanya 10 meter dari Ye Xuan. Kamu Xuan. Seru gadis bertopi bambu itu. Ye Xuan bahkan lebih terkejut dan bertanya dengan heran, apakah kamu mengenalku? Dia juga mabuk. Beruntung sekali dia dapat bertemu dengan kenalannya di tempat terpencil seperti itu. Tetapi dia tidak dapat mengenali siapa gadis ini, namun suaranya terdengar familiar. Gadis itu sebenarnya agak ragu, tetapi setelah melihat ekspresi Ye Xuan, dia segera melepas topinya. Di balik topi bambu itu terdapat wajah mungil yang halus, sehalus boneka porselin. Ye Xuan menatap wajahnya dan merasa wajahnya familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat siapa dia.